yang selalu menanyakan keberadaan papa mereka yang sudah tidak pernah lagi pulang sejak beberapa bulan lalu. Kepada kedua buah hatinya itu, Sandra Dewi berdalih jika papa mereka saat ini tengah menjalani wajib militer atau wamil ala bintang-bintang K-pop. Heboh keterangan dan aksi Sandra Dewi yang mengaku bangkrut sampai pinjam sana-sini hingga aksi peluk dan cium suami saat sidang tuai kritikan netizen. Menepikan Ikang Fauzi yang akhirnya kembali ke panggung, di lain kisah, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi timah dengan terdakwa Harvey Muiz kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Kamis kemarin. Menariknya, dalam sidang kali ini hadir sebagai salah satu saksi Sandra Dewi, artis sekaligus istri terdakwa Harvey Muiz. Di hadapan jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim, Sandra Dewi memberikan kesaksian terkait harta yang ia miliki, baik semasa ia belum menjadi istri Harvey Muiz maupun sesudahnya. Termasuk keberadaan dua deposito miliknya yang masing-masing sebesar 33 miliar rupiah dan 4,1 miliar rupiah yang merupakan hasil jeripayahnya sebagai model, artis, dan juga brand ambasador untuk sejumlah produk sejak ia memulai karirnya di dunia hiburan tanah air di tahun 2001 lalu. Ibu dua anak ini juga curhat di depan majelis hakim terkait carut-marut hidupnya pasca sang suami ditangkap dan semua rekening tabungan mereka diblokir. Hal itu membuat Sandra Dewi harus meminjam uang kepada saudaranya untuk biaya hidup sehari-hari. Lantas apa yang Sandra Dewi tahu dengan pekerjaan sang suami? Dan mengapa pula Sandra Dewi menolak saat cincin tunangan dan cincin pernikahannya hendak disita? Berikut keterangan Sandra Dewi di depan persidangan. yang ya, sebenarnya dari tahun 2001 saya sudah jadi model untuk majalah K-pop, kemudian tahun 2004 saya mulai syuting sampai sekarang, jadi 20-an tahun yang lalu. Itu ya? Ya. Di situ adalah apartemen yang saya dapatkan sebagai brand ambassador PT Parana Serpong. Kemudian ada deposito ya? Betul. 33 miliar ini? Iya, yang benar. Ya. Itu tabungan di saya. Bank Mega? Iya. Apa yang tadi mulai tahun 2004 itu? 2004, ya, jadi di rekening Bank Mega ini 100% hasil keringat saya dari tahun 2004 yang ya. 100% hasil keringat saya dari tahun 2004 yang ya. Dan tidak pernah ada aliran dana atau transferan dari suami saya dan semua yang ada di sini ke belakang saya tidak pernah. Saya pengusaha tambang batu bara. Ketika saya menikah, saya melakukan preskon bersama teman-teman media, saya mengatakan suami saya pengusaha batu bara. Pokoknya tidak ada yang diberikan suami saya kepada saya karena satu pun tidak ada. Ada yang mulai cincin kawin dan cincin pertunangan. Masih ada saya? Masih, mau disita saya nggak kasih. Hari ini datang untuk memberikan klarifikasi kalau saya punya pendapatan sendiri. Tas-tas itu sudah 10 tahun saya mendapat endorsement dari lebih dari 23 toko tas-tas. Semua perolehan tas itu endorse dan berdasarkan keterangan dia itu semua adalah hasil jeripayahnya dia. Soal keterangan dari saksi Ratih Purnamasari ya, ada kemudian satu rekening ya yang milik saksi yang bersangkutan kemudian digunakan untuk kepentingan Sandra Dewi ya, dan dan terdakwa Muiz yang kemudian digunakan untuk antara lain tadi dijelaskan ada juga untuk pembelian beberapa tas ya tadi yang disampaikan. Nah itu saya kira keterangan-keterangan ini yang kita jadikan bahan nanti karena ini keterangan ini akan kita kombinasikan dengan keterangan-keterangan dan alat bukti yang lain. Kita kan dari pertama kita sama-sama bukan yang tidak bekerja, kita sama-sama punya karir. Dia bangun karir sendiri, aku juga bangun karir sendiri. Kita masing-masing punya pekerjaan yang beda. Dan kita tahu nih sebelum pacaran pun kita udah punya pekerjaan. Drama berurai air mata juga tercipta saat Sandra Dewi menjawab pertanyaan kuasa hukum sang suami terkait kondisi terkini kedua buah hatinya.
Ya, Sandra Dewi mengaku jika ia telah berbohong kepada kedua jagoan kecilnya itu yang selalu menanyakan keberadaan papa mereka yang sudah tidak pernah lagi pulang sejak beberapa bulan lalu. Kepada kedua buah hatinya itu, Sandra Dewi berdalih jika papa mereka saat ini tengah menjalani wajib militer atau wamil ala bintang-bintang K-pop. Mendengar penjelasan sang istri, Harvey Muiz tampak juga tak kuasa menahan kesedihannya. Sontak, kebohongan Sandra Dewi menjadi sorotan tajam di media sosial. Netizen juga menyoroti jawaban Sandra Dewi yang dinilai terlalu drama karena latar belakangnya yang telah lama berkecimpung di dunia entertainment. Sama anak aja dia sudah bohong, Pak Hakim, apalagi sama Anda yang mulia, sindir netizen. Kan sekarang Pak Hakim nggak di rumah. Ya. Anak-anak pernah nanya nggak kepada Bu Sandra? Iya, karena panggilannya apa? Papa kemana? Gitu. Nanya nggak? nanya. Terus jawaban ibu apa? Anak saya laki-laki, jadi saya tidak bisa mengajak anak saya untuk main bersama. Jadi memang anak saya sangat dekat dengan suami saya. Anak saya selalu bertanya, Papa di mana? Kenapa nggak pergi sekolah lagi? Kenapa tidak mengajak mereka untuk main bersama lagi? Karena suami saya juga yang menyuapi anak-anak saya. Anak-anak saya tidur, saya bilang ke anak-anak saya, Papa wamil, jadi nggak bisa ketemu dulu. Papa lagi wamil itu. Ya. Wamil Karena anak saya tahunya di IS yang mulia. Di IS itu orang Korea, jadi tahu, mereka tahu orang Korea ini wamil, di IS itu wamil. Jadi dia bilang, Papa ini lagi wamil. Selain drama air mata, hadir pula momen pencitraan yang tak kalah menariknya yang dipertontonkan Sandra Dewi dan sang suami. Ya, selepas memberikan kesaksiannya di muka sidang, Sandra Dewi meminta izin kepada majelis hakim untuk memberikan pelukan kepada sang suami sebagai pelampiasan rindu dan juga bentuk dukungannya. Setelah majelis hakim memberi izin, keduanya lantas berpelukan mesra. Tanpa bicara, Sandra Dewi kemudian mulai melepaskan pelukan dan genggaman tangan sang suami serta berlalu meninggalkan ruang sidang dengan wajah sumringah. Sontak, momen Sandra Dewi dan Harvey Muiz saling berpelukan di ruang sidang lagi-lagi jadi sorotan netizen. Dasar pemain sinetron, sentil netizen. Lantas bagaimana pakar ekspresi melihat wajah Sandra Dewi saat memberikan keterangan, menangis dan juga saat berpelukan dengan sang suami? Buat saya, pembacaan saya terhadap apa yang dirasakan Sandra Dewi, dia memang sedih. Tapi kan pertanyaannya, sedihnya kenapa? Sedih karena terpisah dengan pasangannya. Sedih karena terpisah dengan bapak dari anaknya. Sedih karena dia harus menjalani ini semua. Kan bisa. Apakah itu menjadikan kemudian Harvey jadi kemudian nggak salah? Nggak ada hubungannya. Buat saya, kalau Harvey menangis itu sah saja, boleh, dan itu bener. Bapak kok gitu loh. Anaknya kayak gitu kan, bapak terharu ya. Buat saya itu naluri ya, naluri pasangannya berpisah jauh dan pasangannya mengalami sebuah kepahitan hidup istilahnya gitu. Sah-sah saja menurut saya, kerinduan itu dilampiaskan dalam bentuk pelukan yang cukup erat. Baim yang menyerah gugat cerai Paula dan heboh curhatan ibunda Paula ketika anaknya dituding berkhianat.
Sementara itu, gonjang-ganjing rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven yang akhirnya menyerah berujung gugatan cerai Baim kepada sang istri yang telah memberinya 2 orang putra masih terus menjadi sorotan. Apalagi Baim berdalih jika gugatan cerai yang dilayangkannya itu terkait aksi mendua hati yang dilakukan Paula dengan sahabatnya. Terbaru, Baim mengunggah video saat dirinya tengah membagikan sarung saat hendak sholat Jumat serta menuliskan caption, "Ini pilihan saya." Di capturean potongan video tersebut. Sebaliknya, pasca Baim Wong menuding Paula mendua hati, ibunda Paula Verhoeven, Herlina Verhoeven, mengunggah pesan bijak seolah curhat di laman Instagramnya terkait soal ujian hidup. Dalam hidup, ujian bukanlah untuk melemahkan, melainkan untuk menguatkan iman. Bersabarlah karena setiap kesulitan selalu datang kemudahan yang telah Allah janjikan. Tulis Herlina Verhoeven. Kita sholat Jumat sekarang. Halo, waalaikumsalam, lagi ngapain? Hah? Ada yang butuh sarung nggak? Makasih ya. Iya, maaf saya udah wudhu ya. Kok nggak sholat? Baru pulang dari rumah sakit. Hah? Nggak sholat? Sholat tuh. Apa yang menjadi persoalan? Ini saya ibaratkan pagar makan tanaman. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu. Even teman baik saya sendiri. Karena cerita dia adalah cerita dia. Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Langkah Baim yang tiba-tiba mengumbar permasalahan rumah tangganya dengan Paula Verhoeven di balik keputusannya untuk menggugat cerai sang istri tak pelak memantik keterkejutan, rasa prihatin dan juga sesal dari sederet sahabat sesama selebritis. Apalagi belakangan, nama Dimas Seto juga ikut terseret dalam pusaran panas konflik rumah tangga Baim dan Paula. Meski Baim kemudian membantah jika Dimas Seto adalah pil atau sosok pria idaman lain Paula yang telah memporak-porandakan rumah tangganya. Dan inilah sederet keterkejutan, keprihatinan dan juga sesal dari Feby Palwinta, mantan kekasih Baim Wong, Ola Ramlan, sahabat Baim Wong, serta Victoria, sahabat Paula Verhoeven, terkait gonjang-ganjing rumah tangga Baim Paula serta nama Dimas Seto yang terseret di dalamnya. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Enggak lah, kita tahu lah Kak Dini, Kak Dimas itu jauh banget mereka seharmonis, seromantis itu. Nggak ada sangkut pautnya lah ke permasalahan yang lagi beredar sekarang. Semoga teman-teman kita semuanya nih punya urusan dan masalahnya cepat kelar. Ya aku ikut sedih lah ya, maksudnya gimana pun juga ya siapa sih yang mau berpisah gitu. Tapi kan itu urusan mereka. Baim sahabat aku udah 15 tahun lebih, Paula juga teman dekat aku udah beberapa tahun. Jadi ya itu, ya mereka punya point of view-nya masing-masing gitu. Aku nggak bisa komentar apa-apa lah ya gitu. Pokoknya masing-masing punya ceritanya masing-masing. Jadi ya yang terbaik lah buat mereka, aku doain yang terbaik. Sorenya keluar berita ya, aku kaget banget. Tiba-tiba ada preskon terus Baim nangis, aku juga kaget. Udah sesimpel itu, aku nggak tahu apa-apa sih. Dan aku berharapnya malah mereka rujuk banget dari awal. Tak hanya itu, dalam keterangan persnya, Baim juga sempat menyoal ketersinggungannya kepada sang istri yang menudingnya pelit. Padahal Baim mengaku jika selama ini justru ia yang turut membantu membiayai kehidupan keluarga sang istri, termasuk memberi uang bulanan kepada mertuanya melebihi jumlah yang Baim berikan untuk keluarganya sendiri. Tidak lupa, netizen pun mengulik kembali video lama atau tepatnya di tahun 2020 lalu saat Baim dan Paula menerima lungsuran baju-baju bekas milik Rafathar yang pastinya bermerek dan masih layak pakai. Tidak hanya video saat Baim dan Paula menerima lungsuran baju-baju Rafathar untuk Kiano, di waktu yang nyaris bersamaan viral pula curhat Paula kepada kakak beradik Saskia dan Siren Sungkar terkait sulitnya ia menerapkan parenting untuk Kiano dan Kenzo
lantaran pola asuh yang acap berbenturan antara dirinya dan juga Baim. Tidak hanya itu, Paula juga mengaku acap kesulitan dalam mengelola emosinya lantaran posisinya sebagai istri, ibu sekaligus wanita karir. Karena itu pula, Paula sempat menjalani terapi agar bisa mengelola emosinya dengan baik dan tidak selalu berbenturan dengan Baim yang juga dikenal memiliki sikap keras. Selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang. Itu istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung. Saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Sebenarnya bukan ngatur waktu sih, ngatur emosi. Ya nggak sih? Ya kan, belum lagi kalau kita ada bete-betean sama suami, ya kan? Karena aku pun untuk mencari itu tuh banyak kayak belajar, cari ke mana? Ya sekolah-sekolah yang tentang gitu kan, parenting, mengontrol emosi kita sendiri. Ya aku tuh sampai belajar loh. Aku namanya ALT, ada dulu ALT. Aku tuh belajar. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini begini. Mereka bilang selesaikan.